Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah amma ba'du. Awalan, haya bina nashkuru syukran katsiran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan falhamdulillah. Tsaniyan, assalatu wassalamu ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Wahai pemuda Islam, bersatulah, dunia Islam menanti langkah sucimu. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati. Jadikan diri pemuda Rabbani, jadikan diri pemuda Rabbani. Teman-temanku yang berbahagia, tahukah kalian tokoh-tokoh pendai yang terkenal di media sosial? Seperti misalnya Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan lain sebagainya. Lantas, apakah kita bisa menjadi seorang pemuda yang suka berdakwah? Tentu saja bisa. Kita mempunyai semangat gigih untuk mencari ilmu pengetahuan, ilmu sosial, ilmu agama. Sehingga kita bisa menebarkan dakwah-dakwah tersebut dengan ilmu yang kita miliki. Media sosial pun bisa kita jadikan untuk sarana berdakwah. Semisal YouTube channel, live Instagram, live Facebook, bahkan TikTok pun bisa menjadi sarana untuk berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ada 3 hal yang harus kita pahami dalam berdakwah. Yang pertama, sebarkanlah ajaran Islam dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Yang kedua, yasir wala tu'asir, permudahlah dan jangan mempersulit. Yang ketiga, mempersatukan. Teman-temanku sekalian, pemuda-pemudi sekarang ini bukannya sibuk berdakwah, malah sibuk berpacaran. Bukannya sibuk berdakwah, malah sibuk bervelositian. Bukannya sibuk berdakwah, malah sibuk berstatu-statuan. Nauzubillahi min zalik. Allah senantiasa memberikan jalan petunjuk bagi hambanya yang selalu menebarkan agama-agamanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Shadaqallahul adzim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu ada segala yang diberikan, niscaya Allah beri karunia-Nya. Niscaya Allah beri karunia-Nya. Nah, teman-teman sekalian, kita dalam berdakwah, kita juga harus memperhatikan situasi dan kondisi. Jangan sampai kita saat berdakwah kita menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Nauzubillahi min zalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau 1 ayat. Saat kita mempunyai ilmu, kita bisa transferkan kepada orang lain. Walaupun ilmu yang kita miliki cuma sedikit, tapi insya Allah akan menjadi amal jariah untuk diri kita dan orang lain. Ada mahfuzat yang mengatakan, man lam yaduka dullat ta'allumi sa'ah tajarro'a dullal jahli tula hayati.
Dan barang siapa yang belum merasakan susahnya menuntut ilmu, barang sejenak ia pasti akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Dan barang siapa lalai menuntut ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah atas engkau kepadanya sebanyak 4 kali akan wafatnya ia. Jika kita tidak mempunyai takwa dan iman, apakah bisa pribadi kita mati? Nauzubillahi min dzalik. Maka jadikanlah pemuda-pemuda ini mensyiarkan dunia ini dengan penuh dakwahan kita. Dalam pekerjaan pun kita juga bisa berdakwah melalui semisal seorang guru berdakwah melalui pelajarannya. Seorang pengusaha berdakwah melalui harta dan ekonominya. Seorang pejabat berdakwah melalui kekuasaannya dan hukum-hukum yang adil. Seorang politikus berdakwah melalui politik dan pilihannya. Seorang penulis berdakwah melalui tulisan dan karyanya. Sehingga pembaca tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dakwah bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dakwah bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana-sederhana. Semisal Sunan Kalijogo berdakwah dengan wayang yang sederhana, sehingga masyarakat banyak yang tertarik dengan dakwah-dakwah beliau. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangannya, sehingga banyak sekali masyarakat yang sudah mengikuti jejak-jejak dakwah beliau. Masya Allah sekali, bukan? Kita sebagai pemuda Islam wajib menjaga dakwah ini agar senantiasa tersambung dan tersatukan kembali. Jangan sampai dakwah ini terbengkalai, dan jangan sampai gara-gara dunia yang fanatik ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ungdur makola wala ta'udur mankola wala tansa ilaina. Syukran, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.